adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan, kakak mau tanya nih, gimana kabar adik-adik semua? Kakak yakin dan percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Nah adik-adik, pada hari ini kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau sama-sama puji dan sembah Dia. Juga nantinya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kakak mau ingatkan kepada adik-adik, untuk adik-adik menyiapkan Alkitab adik-adik terlebih dahulu. Jadi saat adik-adik nantinya mendengarkan firman Tuhan, adik-adik tidak perlu mengambil Alkitab lagi. Dan Alkitab adik-adik sudah ada di sebelah adik-adik. Nah, kita juga mau sama-sama siapkan hati kita mau bersatu dalam doa. Mari kita melipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan atas hari ini di mana Tuhan masih memberikan kami kesehatan, Tuhan masih memberikan kami sukacita Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Dan juga kami bersyukur Tuhan, Tuhan masih mengizinkan setiap kami untuk dapat mengikuti ibadah ini Tuhan. Dan Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami anak-anak Tuhan, kami ingin sama-sama memuji, meninggikan nama Tuhan, dan juga kami ingin duduk diam nantinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak kiranya Engkau menyertai internet kami, Engkau menyertai laptop kami, handphone kami, semua peralatan yang kami gunakan untuk datang beribadah pada hari ini Tuhan, agar kiranya Tuhan sertai, agar tidak ada kendala Tuhan pada saat kami beribadah Tuhan. Dan juga kami mau berdoa Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu Tuhan, biar kiranya Tuhan selalu menyertai kehidupannya, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan pendidikan yang terbaik, dan kami percaya Tuhan, adik-adik kami walaupun di rumah saja tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan, sebentar kami siap untuk memuji dan menyembah nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari adik-adik, pada hari ini kakak mau ajak adik-adik semua, kita mau naikkan ucapan syukur kita atas hari yang Tuhan telah berikan bagi setiap kita, atas kebaikan Tuhan dan atas kasih Tuhan yang begitu berlimpah dalam kehidupan kita. Mari kita mau sama-sama belajar lagu ini, kita mau sama-sama sungguh-sungguh nyanyikan lagu ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan, ku bersyukur, ku bersyukur dapat, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Katakan, ku bersyukur, ku dapat, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari adik-adik dengan sungguh-sungguh lagi kita mengatakan pujian ini dari awal lagi. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang nantinya akan memberkati setiap kita, memberkati kehidupan kita. Kita katakan dari awal lagi adik-adik.
terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari kita mengangkat tangan kita adik-adik dan katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sekarang tiba saatnya Tuhan, kami ingin bersuka cita lebih lagi, dan kami ingin menari untuk nama Tuhan. Dan kiranya roh sukacita daripada Tuhan turun atas setiap rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kakak ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menari untuk nama Tuhan. Kita mau sama-sama semangat untuk memuji Tuhan ya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Mari adik-adik kita mau lebih semangat lagi untuk memuji nama Tuhan. Kita mau sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik boleh tepuk tangan ya. Kita sama-sama katakan, Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus
Yeay, adik-adik dipersilakan untuk duduk ya. Dan sekarang tiba saatnya kita mau mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita mau sama-sama satukan hati kita lagi, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur lagi Tuhan atas kebaikan Tuhan dan sukacita Tuhan yang turun atas rumah kami masing-masing Bapa. Dan kiranya Tuhan, kami yang ingin mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan persiapkan kami, Tuhan persiapkan hati kami Tuhan, agar saat kami mendengarkan firman Tuhan nantinya Tuhan, kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga ingin mendoakan kakak kami Tuhan, dan kiranya Tuhan sertai apapun yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini, dan kiranya dapat memberkati banyak orang Tuhan, dan juga Tuhan pakai kehidupannya lebih dahsyat lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami anak-anak Tuhan, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita sama-sama siapkan hati kita lebih lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, agar nanti firman Tuhan yang kita dengar dapat memberkati setiap kita dan kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita katakan pujian ini dari awal lagi. Adik-adik boleh sama-sama katakan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik angkat tangan kita sama-sama. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari yang siap lambaikan tangan. Ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami bisa bersama-sama kembali untuk beribadah. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau sedang memberkati kami semua Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengar, kami bisa mengerti dan termeterai di dalam hati kami masing-masing, dan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Pagi ini Kak Sugeng
akan memberikan firman Tuhan dengan judul Janji Tuhan tentang Masa Depanku. Dari sejak kecil kita semua dididik untuk punya cita-cita. Ya, kalau kalian sekolah kan kadang ditanya, cita-citamu apa? Ya, ada yang jawab, aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi pilot, aku pengen jadi pramugari, aku pengen jadi tentara gitu ya. Itu semua cita-cita kita. Dan cita-cita itu kalau kita tekuni, kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh atau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka akan tercapai cita-cita itu. Ya, cita-cita itu akan menentukan bagaimana masa depan kita. Ya, saya percaya tidak ada di antara kalian yang punya cita-cita itu cita-citanya jelek. Ya, misalnya aku cita-citaku jadi pengemis, enggak ada. Ya, pasti enggak ada yang kepingin jadi pengemis. Semua kan kepingin jadi yang baik-baik. Ya, cita-cita itu akan menentukan masa depan kita. Dan semua orang, semua anak pasti akan mendambakan masa depan yang baik ya. Kalau papa mama kalian juga dari sejak muda, dari sejak kecil dulu juga mendambakan kehidupan yang baik. Dan semua itu kita lakukan supaya nanti kalau kita sudah dewasa, kita bisa menikmati hidup ini dengan baik ya. Firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita bahwa masa depan kita itu masa depan yang indah, masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Ya, kita akan lihat di dalam Amsal 24 ayat 14. Amsal 24 ayat 14. Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, di Amsal ini dengan jelas dikatakan bahwa ada masa depan kalau kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau hikmat itu ada pada diri kita, kalau firman itu ada di dalam diri kita, firman itu menjadi bagian di dalam hidup kita, itu kita punya masa depan yang indah, masa depan yang cerah, dan masa depan itu tidak akan hilang. Kita bisa melihat bahwa di dalam kehidupan sekeliling kita itu ada orang yang beruntung, ada orang yang tidak beruntung. Maksudnya ada orang yang dulunya punya cita-cita kepingin jadi dokter, tetapi tidak terrealisasi, tidak menjadi kenyataan. Ya, akhirnya tidak jadi dokter dan jadi pengangguran. Itu berarti dia tidak beruntung. Ada yang beruntung, kepingin jadi guru, akhirnya bisa menjadi guru. Nah, cita-cita kita itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua sungguh-sungguh. Ya, kita melakukan segala sesuatunya itu sungguh-sungguh. Contohnya kalau kita sekolah sungguh-sungguh. Ya, kita belajar sungguh-sungguh. Kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, kita melakukan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, apa yang diajarkan oleh orang tua kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka masa depan itu menjadi bagian hidup kita dan itu pasti akan menjadi kenyataan masa depan itu. Kalau anak-anak yang tidak sungguh-sungguh, anak-anak yang mengabaikan perintah Tuhan, mengabaikan ajaran orang tua, itu masa depannya tidak akan dijamin. Maksudnya anak itu pasti masa depannya suram ya. Dia tidak akan tahu apa yang akan terjadi untuk beberapa tahun kemudian. Tetapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang menurut firman Tuhan katakan bahwa masa depan itu dan harapan kita tidak akan hilang karena Tuhan sudah jamin buat kita. Makanya adik-adik ya diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu, oleh kakak-kakak yang mengajar bahwa kita harus sungguh-sungguh ya supaya Tuhan itu memberikan kepada kita apa yang menjadi cita-cita kita itu tercapai. Ya, semua orang pasti
menginginkan apa yang menjadi cita-cita kita itu tercapai, supaya kehidupan kita itu lebih baik lagi, ya. Jadi siang hari ini kita belajar bahwa kesungguhan kita kepada Tuhan itu perlu, dan itu untuk masa depan kita. Mungkin sekarang kita berpikir, gak enak nanti kalau tiap minggu sekolah minggu ada tugas lagi, ada menghafal lagi. Itu lakukan dengan sungguh-sungguh, karena itu nanti akan berpengaruh pada masa depan kita. Kalau kita ogah-ogahan, kalau kita tidak mau melakukan apa yang ditugaskan oleh guru-guru sekolah minggu, apa yang sudah diajarkan oleh orang tua kita kepada kita, maka kita tidak akan menjadi orang yang punya masa depan yang baik. Ya, firman Tuhan tadi katakan bahwa harapanmu tidak akan hilang kalau engkau tetap ada di dalam Tuhan. Kemudian di Mazmur 37 ayat 37 pun dikatakan bahwa perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Di Mazmur pun dikatakan bahwa masa depan itu jaminan bagi setiap orang yang suka berdamai. Ya, suka berdamai itu maksudnya tidak banyak musuh. Ya, mungkin kadang seseorang atau kita itu kadang ada yang tidak suka sama teman kita atau karena dia menjengkelkan kita. Tetapi kita tidak menjadikan dia itu musuh. Ya, kadang kan ada anak yang karena menjengkelkan kemudian kita bermusuhan dengan dia. Firman Tuhan katakan bahwa sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Jadi orang atau anak-anak atau semua yang suka hidupnya damai, masa depannya itu pasti ada. Ya, maksudnya itu terjamin. Masa depannya pasti akan bisa diraih gitu ya. Bisa diraih apa yang jadi cita-citanya. Itu semua diajarkan kepada kita sejak anak-anak supaya anak-anak itu hidupnya tidak berbuat jahat. Ya, mulai sejak kecil itu hidupnya baik. Ya, tidak memberontak, tidak melakukan yang jahat, tetapi dia melakukan firman Tuhan menurut apa yang diperintahkan di dalam firman Tuhan, maka masa depannya pasti akan menjadi masa depan yang cerah, ya, dimana kalian nanti bisa menikmati hidup yang baik ketika kalian mau menjadi apa yang diperintahkan di dalam firman Tuhan. Dan itu semua jaminan buat kalian semua, bukan Kak Sugeng yang ngomong, tetapi firman Tuhan yang sudah dituliskan buat kita semua. Ya, dan kita semua harus menjadi pelaku-pelaku firman supaya nanti kita bisa melihat, kita bisa menikmati, oh ternyata firman Tuhan itu benar, bahwa pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Ya, itu jaminan buat kita semua. Ayo kita lakukan segala sesuatu yang sudah Tuhan ajarkan buat kita, yang sudah kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah ajarkan buat kita, itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, mungkin selama ini kita tidak mengerti ya, mungkin selama ini kita datang sekolah minggu ya sekedar datang gitu aja. Dan mulai saat ini kita harus lebih sungguh-sungguh lagi melakukannya. Supaya apa? Supaya masa depan kita itu menjadi masa depan yang cerah. Ya, firman Tuhan itu dengan jelas katakan ya, masa depan itu apa sih? Kadang kita itu berpikir, oh ya masa depan. Maksudnya masa depan itu apa sih? Gitu ya. Masa depan itu apa? Saya Kak Sugeng akan kasih sedikit arti dari masa depan itu, yaitu suatu kehidupan yang akan kita miliki di waktu mendatang. Ya, jadi satu kehidupan yang kita miliki di saat yang akan datang. Maksudnya 20 tahun lagi atau 15 tahun lagi atau 25 tahun lagi. Maksudnya
kedepannya itu kita ini akan menjadi apa. Nah, itu yang disebut masa depan, dan itu semua orang tidak ada yang tahu masa depannya. Ya, orang tidak ada yang tahu masa depannya. Tetapi orang bisa berusaha untuk mendapatkan masa depan yang baik. Itu diusahakan dari sejak sekarang, dari sejak anak-anak. Dari sejak anak-anak, nanti remaja, nanti pemuda, kemudian dewasa muda, kemudian beranjak dewasa. Itu bisa dipersiapkan masa depan itu. Dan terlebih lagi kalau Tuhan turut campur tangan di dalam kehidupan kita, ya, Tuhan turut campur tangan di dalam kehidupan kita, maka masa depan kita akan menjadi masa depan yang cerah, dan apa yang kita cita-citakan itu pasti akan bisa kita raih, ya. Di dalam Alkitab di ayat yang lain pun dikatakan bahwa karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Jadi bagi setiap kita, anak-anak sekolah minggu, tidak diajarkan untuk berbuat jahat, ya. Sekecil apapun perbuatan jahat itu jangan dilakukan, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Bagi orang yang suka berbuat jahat itu tidak ada masa depan, ya. Camkan baik-baik bahwa setiap penjahat, setiap orang yang berbuat jahat itu tidak ada masa depannya. Itu Alkitab yang sudah tuliskan, dan kalian harus percayai itu. Makanya di dalam kehidupan kita, ayo kita lakukan yang baik, karena firman Tuhan sudah ajarkan kepada kita semua, lakukan yang baik, lakukan yang baik, supaya masa depan kita itu menjadi masa depan yang cerah. Ya, Tuhan akan memimpin setiap langkah hidup kita, mulai dari anak-anak ini sampai nanti kalian dewasa. Tuhan akan pimpin, dan Tuhan sudah persiapkan masa depan yang indah buat kita semua, masa depan yang baik, masa depan yang membuat kita bisa menyadari, oh ternyata kalau aku dulu sejak anak-anak hidup sungguh-sungguh dan hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka aku bisa menikmati masa depan yang indah. Dan itu semua terjadi karena firman Tuhan yang menjadi dasar buat kita untuk melakukannya. Kalau Kak Sugeng berkata kepada kalian, dari kata-kata Kak Sugeng mungkin tidak akan terjadi, tetapi kalau firman Tuhan yang katakan buat kalian semua, itu pasti terjadi. Dan percayai dan lakukan setiap firman yang sudah kita dengar, yang sudah diajarkan oleh kakak-kakak dari guru-guru sekolah minggu. Itu semua kalian lakukan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya masa depan kalian akan menjadi masa depan yang penuh harapan, masa depan yang cerah, masa depan yang membahagiakan kehidupan kalian semua. Dan setiap kakak-kakak yang mengajar di sekolah minggu juga terus berdoa supaya kalian menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang punya masa depan yang baik. Dan itu semua kita lakukan supaya di dalam kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Ya, puji Tuhan, Kak Sugeng sudahi firman Tuhan sampai di sini. Biarlah kita semua mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat waktu yang indah yang kami bisa pergunakan untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami juga sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah apa yang sudah kami lakukan ini berkenan di hadapan-Mu, dan kami semua mau melakukan apa yang menjadi perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya bahwa masa depan kami, masa depan yang indah, masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, berkati kakak-kakak yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom, ada kasih nama Tuhan Yesus. Gimana kepada adik-adik hari ini? Kau yakin dan percaya pada adik semua dalam keadaan sehat?
UTK akan menyampaikan berapa bunga Nabi Maranatha. Versi Nabi Maranatha diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Kakak harap adik semua dapat join dalam flagship ini karena kita dengan firman Tuhan loh. Tapi juga ada games, jadi bagi adik-adik jangan lupa untuk join. Nah, untuk adik-adik yang belum mendapatkan ibadah hari Senin bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Ibadah sekolah minggu diadakan online pukul 9 pagi. Ibadah online dapat diakses melalui YouTube channel GBI Maranatha. Demikian pengumuman dapat kakak sampaikan. Adik-adik jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.